Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'im, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimul sultan. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengirimkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih sempat bertemu meskipun di media sosmed, di YouTube, tapi tidak ada henti-hentinya untuk memberikan informasi ataupun bisa disebut dengan ilmu-ilmu. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Maka dari itu tetap kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, apalagi niat. Nah, begitupun salawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di mana nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Jadi pada konten kali ini saya akan memberikan informasi ataupun bisa disebut dengan kata kerennya skepo ya. Saya akan memberikan informasi tentang tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karena banyak yang beranggapan bahwasannya tidak ada pelaksanaan sholat Idul Fitri di tahun ini karena adanya wabah COVID-19. Saya akan men-share kali ini, saya akan memberitahukan, saya bukan bermaksud menggurui, tetapi saya hanya men-share apa yang saya ketahui, apa yang saya dapat ya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi teman-teman, kurang lebih 10 hari atau seminggu kali ya, seminggu, umat Islam, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah. Nah, maka dari itu umat Muslim akan merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah setelah berpuasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Tetapi sayangnya hari raya di tahun ini berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi sholat Idul Fitri tahun ini mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Pelaksanaannya mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya. Nah, di daerah yang masih memberlakukan yang namanya pembatasan sosial berskala besar, bisa dikatakan dengan PSBB, untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, mencegah penyebaran virus corona. Nah, kemungkinan sholat Idul Fitri tidak bisa dilakukan secara berjamaah di tanah lapang, di masjid, ataupun di musholla, yang intinya tempat-tempat keramaian lah, tidak seperti biasanya lagi. Nah, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bisa disebut dengan MUI, Profesor Dr. Haji Hasanuddin, mengatakan bahwa sholat Idul Fitri bisa dilakukan di rumah masing-masing, sendiri ataupun berjamaah bersama dengan keluarga. Nah, sama halnya dengan sholat Jumat. Sholat Jumat yang diganti dengan sholat duhur di rumah, maka sholat Idul Fitri bisa dilakukan di tempat masing-masing. Karena hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Nah, kata Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama, yaitu Profesor Dr. Haji Hasanuddin. Nah, terkait tata cara sholat Idul Fitri di rumah, sebetulnya hampir sama dengan yang dilakukan
secara berjamaah di masjid. Tetapi ada 2 poin yang membedakan sholat Idul Fitri di rumah dan dilakukan di masjid. Ada 2 poin yang berbeda. Yang pertama, niat sholat Idul Fitri. Nah, ucapan niat ini yaitu menyesuaikan, hanya menyesuaikan kondisi pelaksanaannya. Maksudnya, ucapan niat ini menyesuaikan kondisi pelaksanaan sholat. Apakah kita menjadi imam ataupun makmum ataupun sendiri-sendiri. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui niat sholat Idul Fitri, kita menyesuaikan saja apakah kita jadi imam, makmum ataupun sendiri-sendiri. Nah, poin yang kedua, tidak ada khutbah sholat Idul Fitri. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, karena banyak yang memperdebatkan bahwa kita misalnya melakukan sholat Idul Fitri di rumah, tidak ada yang khutbah. Apakah ibadah sah atau tidak? Nah, jawabannya ini adalah poin yang berbeda apabila kita melaksanakan khutbah di rumah atau di masjid. Nah, hukum khutbah sholat Id adalah sunnah. Nah, sebenarnya khutbah di sholat Idul Fitri itu adalah sunnah. Jadi tidak membatalkan ibadah jika tak diselenggarakan. Nah, tapi khutbah saat sholat Id berbeda hukumnya dengan selama pelaksanaan sholat Jumat yang termasuk wajib. Jadi beda dengan khutbah sholat Jumat, nah itu wajib. Beda dengan khutbah sholat Id, sunnah. Nah, jadi tidak apa-apa. Misalnya teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah Idul Fitri di rumah bersama dengan keluarga, tidak apa-apa kalau tidak ada yang khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Jadi selain 2 poin tersebut, yang pertama niat, dan yang kedua tidak ada khutbah pada sholat Idul Fitri di rumah. Nah, selain poin yang kedua tersebut, maka sholat Idul Fitri di rumah dan di masjid dilakukan dengan cara yang sama, yaitu 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Nah, di sela-sela takbir bisa membaca kalimat tahlil ataupun takbir yang mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dengan ketentuan tersebut, maka pelaksanaan sholat Idul Fitri di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah ini di tengah wabah virus corona tidak jadi masalah bagi kaum muslimin. Karena sholat bisa dilaksanakan dalam berbagai kondisi dengan mengutamakan usaha pencegahan infeksi COVID-19. Yang terpenting tetap jalankan prosedur dan protokol untuk mencegah penyebaran virus corona, menjaga kesehatan dan menghindari maut hukum wajib. Sedangkan sholat dan tarawih menjadi pertimbangan yang wajib. Dalam ibadah juga ada prioritas. Nah, itu kata Profesor Hasanuddin. Saya hanya meneruskan kata profesor tersebut. Jadi itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Semoga bisa termotivasi menjadi imam pada keluarganya pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan hanya milik saya pribadi. Jadi wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, selamat menanti berbuka puasa dan selamat menjelang pelaksanaan ibadah Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.